Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana relawan dari Bapak Jokowi yang tergabung dalam Patriot Pemuda Nusantara itu resmi melapor ke pihak hukum, ke polisi sahabat-sahabat, karena gerombolan yang selalu memframing soal ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi itu palsu. Dan relawan Bapak Jokowi sudah mengantongi nama, ada 4 inisial yang siap dilaporkan dan disidangkan. Ada RS, ada RZ, dan ada satu perempuan, dan ada lagi RSN. Nah, bagaimana pendapat netizen mengenai ini, dan bagaimana pendapat dari relawan Bapak Jokowi yang sudah melaporkan? Silahkan kita tonton sama-sama videonya berikut ini. Klien kami melaporkan 4 orang. Penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Kami juga telah terjadi perbuatan pidana telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan TT. Inisial ini teman-teman sudah familiar lah. Ada dokter, ada pejabat negara, ya, ada mengaku aktivis, ada mengaku ahli, tindakan penghasutannya sendiri, ya, melalui lisan, tulisan, ya, sudah kami lampirkan sebagai bukti akibat yang ditimbulkan dari Pemuda Patriot Nusantara itu dalam kerangka sebagai warga negara yang insya Allah mengerti hukum. Tadi kami sudah melakukan pengaduan atau laporan masyarakat ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan tindakan penghasutan yang mengakibatkan terjadinya keonaran, tidak tertib, terjadinya kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Secara konkret tadi bisa kita gambarkan kepada penyidik, ya, ini materinya itu penyidik lah yang ahli. Tapi alhamdulillah tadi berjalan lancar, diskusinya cukup panjang, dan pada hari ini kami ditemani lah oleh kuasa hukum Pak Rusdiansa dan kawan-kawan, juga hadir ketua relawan Jokowi Pak Darmijal dengan Sekjen Bang Rahmat dan teman-teman Seknas Jokowi. Jadi sebetulnya hanya kami yang datang ke sini bersama kuasa hukum, tapi nampaknya mendengar informasi beliau-beliau juga punya perhatian. Di sini hanya mendampingi saja, tapi intinya kami datang untuk melaporkan satu tindakan yang menurut hemat kami itu sudah melanggar undang-undang, yang kami duga itu merupakan tindak pidana. Jadi Pak Jokowi ini dinyatakan ijazahnya itu kan palsu. Nah, dinyatakan palsu, dan selanjutnya dikonfirmasi. Kan begini, sederhana sebetulnya untuk mengidentifikasi palsu atau tidak sebetulnya, atau asli atau tidak, otentik atau tidak. Ya, pernyataan resmi dari Universitas Gadjah Mada oleh Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada itu kan secara jelas itu disampaikan bahwa Pak Jokowi itu adalah alumni dari Universitas Gadjah Mada dan punya ijazah asli. Ini itu disampaikan oleh UGM secara institusional, bukan personal gitu, secara institusi. Itu disampaikan, tapi masih ada juga orang-orang yang kemudian mendorong ini menjadi isu publik bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu gitu. Nah, Pak Jokowi itu sadar atau tidak sadar, sepakat tidak sepakat, dan terima atau tidak terima, beliau adalah presiden 2 periode yang sekarang sudah berhenti berkuasa gitu. Maksud saya alasan abang nih membuat laporan ini kenapa gitu bang? Gimana? Alasan abang membuat laporan Kan ini kenapa gitu? menimbulkan keresahan, kegaduhan di masyarakat. Buktinya di UGM terjadi keributan di sekitar kediaman Pak Jokowi, dan kami juga bawa nih beberapa saksi-saksi yang bisa menunjukkan bahwa di masyarakat itu sebetulnya ada pergerakan-pergerakan yang kalau tidak segera diantisipasi itu bisa terjadi signifikan besar pergerakannya. Apa? Respon atas pelaku-pelaku yang
menuduh ijazah Pak Jokowi itu sebagai ijazah yang palsu gitu. Nah, sehingga kami harus cepat. Mestinya kan sebetulnya ini tanpa dilapor. Tadi sampai oleh kuasa hukum karena ini adalah deliknya delik biasa itu. Mestinya bisa langsung diproses hukum. Tetapi kami dalam rangka kooperatif kepada institusi kepolisian dan alhamdulillah Polres Jakarta Pusat juga merespon dengan cukup baik dalam arti sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada. Ya, kami harus melaporkan. Akhirnya 4 orang resmi dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat terkait tuduhan ijazah palsu Bapak Jokowi. Mereka adalah Ormas Pemuda Patriot Nusantara bersama beberapa relawan Bapak Jokowi melaporkan 4 orang terkait tudingan ijazah palsu Bapak Jokowi. 4 orang yang dilaporkan itu adalah Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Yang kedua adalah Sigmon Sianipar, ahli digital forensik. Yang ketiga adalah Rizal Fadilah, wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis. Yang keempat adalah Dr. Tifa yang memiliki nama lengkap Dr. Tifauzia Samsuma. Seperti yang kita tahu ya, kalau kemarin Bapak Rismon mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi terkait pemakaian Time New Roman pada lembar pengesahan skripsi dan juga nomor ijazah Bapak Jokowi yang tidak memakai klaster. Juga cuitan Bapak Rismon di X yang mengatakan bahwa foto wisuda Bapak Jokowi itu merupakan hasil editan. Jadi dia itu menggunakan metode error level analysis. Jadi di situ nanti kalau misalnya menggunakan metode tersebut ada bagian yang merah-merah dan itu disinyalir adalah bagian yang diedit. Roy Suryo juga mengatakan yang sama ya. Di beberapa video di kanal YouTube juga dia mengatakan bahwa dia menggunakan metode ELA dan ada bagian kotak-kotak merah yang menandakan potensi edit. Seperti yang kita tahu juga, kalau mereka kekeh mengatakan ijazah Bapak Jokowi palsu, tapi di kubu Bapak Jokowi juga tidak pernah mau menunjukkan ijazah aslinya. Mereka hanya mau menunjukkan kalau diminta oleh pengadilan. Tapi kemarin Bapak Jokowi sempat menunjukkan ijazah aslinya dari mulai SD sampai S1 di depan awak media, tapi tidak boleh difoto. Kalau sudah seperti ini, siapakah yang akhirnya akan masuk penjara? Apakah 4 orang tersebut? Kalau sudah seperti ini, kalian di kubu yang mana? Apa di kubu 4 orang tersebut atau di kubu Bapak Jokowi? Apa kalian percaya bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu atau percaya bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli? Komen di kolom komentar. Kira-kira siapa 4 orang itu? Ini kalau menurut saya, menurut perkiraan saya, orang-orang yang akan dilaporkan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo terkait dugaan penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik. Ialah yang pertama, Respon Sianipar Jangenam. Yang kedua, Roy Suryo Panci Jangenam. Yang ketiga, Dr. Tifa Jangenam. Yang keempat nih kalau nggak si Amin Rais, Egy Susana, itu pokoknya itulah. Dan harapan kita semoga setelah 4 orang itu berlanjut lagi, ya. Kalau bisa yang di media sosial pun dibersihkan, ya. Ada beberapa orang, segelintir orang. Sehat selalu Pak Jokowi, amin ya rabbal alamin. Kami mendukung. Hei, barisan sakit hati yang tidak suka Pak Jokowi, yang tidak suka Mas Gibran dan Pak Prabowo. Ingat, lagi pembukaan pendaftaran Presiden Demo. Kalau mau daftar ya, sebelum pendaftaran ditutup. Sebab itu yang peluang, yang lain tidak ada peluang lagi, ya. Ingat, Amin Rais, Pak Risman Sianipar, Pak Roy Suryo, Ibu Dr. Tifa. Ini peluang besar buat Anda. Daripada Anda pergi marah-marah Jokowi, kejar-kejar Pak Jokowi punya kesalahan, Mas Gibran punya kesalahan, lebih baik Anda daftar menjadi Presiden Demo. Cocok, ya. Baru nanti, sudah bagus, kinerjanya sudah oke. Nah, itu baru nanti daftar Presiden Indonesia tahun 2029. Ya, cari partai sendiri atau buat partai sendiri, ya. Itu cocok, oke? Saya tunggu, ya.
calon presiden demo. Bertiga cocok tuh daftar tuh. Tambah Dokter Tifa 4 cocok ya. Oke? Daripada kerjanya marah-marah Jokowi terus kan? Ya cari kesalahan.